Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita ketemu orang yang sangat super sibuk dan juga menjadi superhero di Bandung. Kalau ngelihat dari akun Instagramnya mah beliau adalah staf khusus Ridwan Kamil dan juga punya karya 71 reformasi birokrasi dan juga digitalisasi di Kota Bandung dan Jawa Barat. Kayaknya kita harus ngobrol langsung nih. Assalamualaikum Kang Jonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Outfitnya Batman nih kayaknya bakal jadi superhero nih nanti nih di Kota Bandung. Kang, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita boleh duduk skena dulu. Oh, oke, boleh. Gimana? Kayak gini nih. Yang ada hese ya pakai kostum. Bisa oke Batman. Batman bisa oke Batman. Oke, siap. Kang, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya aku jalan-jalan di Kota Bandung teh ngelihat baliho Akang teh ceret keret celi juanda kalau korupsi. Nah, kumaha eta teh Kang? Ya, jadi itu tuh ya. Saya dulu tong skenanya. Iya teh. Soalnya ya kostum Batman teh ternyata riweuh oge. Oke. Perjuangan. Jadi Kang Andi, kenapa saya masang billboard keret celi juanda ya? Kalau saya korupsi ya, pertama kita sama-sama tahu Kota Bandung hari ini kan sedang dalam kondisi prihatin ya. Karena kemarin banyak sekali pejabat kita yang ditangkap KPK, tersangka dan lain-lain. Lengkap lah mulai dari wali kota, sekda, TSK ya, dan sampai ke dewan dan kepala dinas dan lain-lain. Jadi isu korupsi menjadi isu sentral bagi saya. Dan kalau disurvei pun pemimpin seperti apa yang diharapkan masyarakat, yang pertama jujur. Jadi makanya isu pemberantasan korupsi bagi saya menjadi sentral karena itu akar masalah di Kota Bandung ya. Apapun masalahnya, akarnya adalah korupsi. Nah, yang kedua, hari ini tuhnya masyarakatnya sebenarnya udah jenuh dengan politik. Iya. Sebenarnya udah jenuh dan merasa, saya sering inilah ya, dalam ketika saya kampanye dan lain-lain, waduk lah, mengges jadi mah paling ngomong hungkul, teori gitu ya. Iya. Jadi, orang itu memang semakin apatis hari ini, saya lihat. Semakin apatis dengan politik, nggak percaya gitu ya, bahwa orang mah percaya aja lemah bener dek asup politik gitu kan. Orang mah percaya politisi ya yang berantas korupsi gitu ya. Saya merasakan betul aura apatisme itu gitu ya. Nah, saya tuh ingin mengkonter narasi itu. Jadi saya tuh kan dalam orang Sunda menyatakan keseriusan artinya orang ieu bener maneh keureut celi aing ya kan? Iya, kan orang Sunda mah lamun serius teh keureut celi aing bener urang kamari nempo ieu. Gitu kan. Nah, ini saya juga dalam bentuk penegasan gitu. Serius, saya selama 10 tahun berkarya, salah satu passion saya adalah transparansi dan digitalisasi public service atau layanan pemerintahan. Yang tujuannya apa? Ujungnya adalah pemberantasan korupsi. Ya. Jadi, keureut celi juanda lamun orang korupsi, da urang mah 10 tahun ge. Passion dan misi saya adalah membuat pemerintahan yang lebih bersih dan profesional dan lebih cepat melayani gitu. Jadi jauh dari kata korupsi itulah gitu. Oke. Gitu. Berarti muncek barudak aya nama siap jeung wanina gitu Pak. Nah, eta gitu. Siap jeung keureut celina Pak. Keureut celina gitu kan orang mah. Siap Pak. Tapi ini kostum Batman kumaha ta Pak? Batman. Oh ya, Batman. Jadi Batman ini kalau Batman balik lagi ya, saya tuh bikin campaign itu sebenarnya berawal dari keresahan masyarakat. Oke. Kan hari ini Bandung sok disebut Gotham City-nya, Kang. Wah, di internet dibully lah Kota Bandung ya. Sebagai kota yang rawan malam teh poek, sieun ku begal yang bagi saya prihatin. Kenapa? Karena tahun 90, coba cek Wikipedia, Bandung dinobatkan sebagai kota teraman di dunia versi majalah Times. Salah satu kota teraman zaman baheula. Jadi ironi gitu, baheula zaman baheula kota teraman Paris Panjava ya kan. Hari ini jadi Gotham City. Nah, kan Gotham City. Jadi warga itu selama ini merasa kehilangan kehadiran pemimpin. Nah, makanya saya bikin gimmick Batman karena Batman itu kan selalu hadir ada ketika ada masalah di Gotham City kan. Saya ingin seperti Batman lah, nanti kalau jadi pemimpin hadir ada di tengah-tengah masyarakat. Makanya jargon saya ada juanda. Ada juanda. Iya. Jadi Bandung ingin diurus Bandung ingin diurus sama yang lurus, tenang ada juanda. Oke, siap.
Ngomong-ngomong soal keamanan di malam hari nih Pak. Ya. Saya kan punya si Neng. Ya. Si Neng ini teh pulang kerjanya malam. Ya. Dia orang Gerlong nih. Ya. Nah, saya sebagai pacarna muridnya banyak sok rada khawatir kalau misalnya lagi bisa nganterin. Tapi kalau misalnya nggak bisa nih, kan ngelihat fasilitas transportasi publik juga malam teh nggak ada keamanan juga cukup mengkhawatirkan. Nah, Bapak sebagai calon wali kota nih, nanti kalau terpilih bakal kayak gimana Pak untuk ngejagain si Neng lah? Ya, benarnya. Jadi gini Kang, memang ciri kota yang sehat adalah kota yang warganya, bahkan yang warga prioritas tuh bisa nyaman beraktivitas di malam hari. Ya. Apa tuh warga prioritas? Lansia, anak, lansia manula ya, wanita ya. Nah, hari ini memang Bandung sedang tidak sehat karena kalau yang namanya wanita itu teh takut ya kalau malam hari. Kenapa? Nah, pertama, kejahatan itu kan ada karena kesempatannya. Oke. Dan kesempatan itu ada di ruang-ruang gelap, ruang-ruang yang tidak terawasi, ruang-ruang yang yang membuat orang nyaman melakukan kejahatan gitu ya. Dan di hari ini di Bandung memang banyak titik-titik gelap di Bandung. Maka solusi ini tuh adalah pertama tentu infrastrukturnya dulu. Gimana caranya Bandung caang baranang ya. Terang di mana-mana, tidak ada jalan gelap. Di titik rawan kita harus tahu di mana titik rawan. Nanti bekerja terus based on data. Cari tahu ada berapa titik rawan di Kota Bandung. 10, 20, 30 kita pasang CCTV di sana ya. CCTV Pak. Tapi tong dikorupsi ya aman. Ya, kita pasang CCTV ya. Kenapa ya? Fasilitas keamanan kan? Iya. Nah, jadi terangkan kotanya, pasang CCTV di titik-titik rawan ya. Kalau perlu ada panic button ya, di mana pencet tombol kalau emergency nanti connect ke command center gitu. Wah, kan. keren itu sih Pak. Nah, itu kan membuat keamanan ya. Nah, tentu keamanan infrastrukturnya nggak cukup. Perlu ada kan cari tahu akar masalahnya. Apakah begal ini gara-gara anak muda yang kurang tersalurkan, hobi minatnya ya kita salurkan. Kalau memang masalahnya itu ya, kita bikin. Wah, kalau di Yogyakarta kan kilitnya keletih ya. Mereka akhirnya bikin ring tinju kan ring tinju, buat adu jotos antar kelitih gitu ya. Menyalurkan energi gelutna kan gitu kan. Kalau energinya memotoran ya kita carilah tempat yang bisa trek-trekan gitu ya, memfasilitasi kan. Nah, kalau ternyata masalahnya ada lapang pekerjaan yang saya believe juga ujungnya ke sana, masalah kriminalitas, ya pemerintah harus bekerja keras gimana caranya Bandung menyediakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan gitu kan. Supaya mereka ya nggak perlu melakukan hal-hal tadi gitu kan. Jadi dari sisi infrastrukturnya diperbaiki, dipersulit gitu ya, dari sisi personnya kita fasilitasi untuk hal yang positif gitu ya, tidak untuk yang hal yang negatif. Terakhir tentu kita perlu kolaborasi dengan kepolisian supaya ada patroli tetap berjalan, ya. Benar Pak. Saya pikir juga perlu diadakan kembali yang namanya poskamling ya, siskamling. Jadi sistem penjagaan yang sifatnya gotong royong gitu ya. Dan hari ini ya dengan teknologi mas akan lebih mudah ya. Teknologi. Sebenarnya dengan CCTV banyak kayak kita kalau ke Seoul atau di Koreanya atau Singapura kan jarang kita lihat polisinya. Tapi aman lah gitu. Kejahatan ini karena memang CCTV di mana gitu ya, orang yang berbuat kejahatan ini begitu kelihatan, apalagi di sana kan udah datanya udah bagus kan, ketahuan ini siapa yang di image recognition ya, pelakunya siapa, rumahnya di mana, cepet tertangkap. Tapi gitu. Tapi emang Kota Bandung bisa gitu apa memadai si teknologi kayak gitunya Pak? Bisa tuh Kang, Bandung kayak kota yang menurut saya sangat luar biasa. Kota Bandung itu adalah kota satu-satunya kota yang punya 4 perguruan tinggi negeri. Kampusnya ada 100. Di kota dalam kota ya, sekitaran kotanya mungkin ada 200 ya. Pusat penelitian ada di sini semua. Pusat riset ada di sini ya. Industri strategis, Dirgantara, industri defense ya, Pindad, Telkom, Intiland, Bio Farma dan seterusnya itu ada di Bandung nih. Jadi orang-orangnya parinter, infrastruktur fiber juga udah connect to all area ya. Menurut saya nggak ada yang nggak mungkin. Maksudnya kalau Bandung nggak mungkin ya gimana kota lain. Bandung itu justru kota yang didominasi anak muda, rata-rata pelajarnya aja 20%,
pendidikan S1-nya banyak. Jadi untuk adopsi teknologi itu sebenarnya Bandung tuh kalau disebut kota mana yang layak menjadi pusat teknologi Indonesia, Bandung. Siapa Silicon Valley Indonesia, Bandung. Jadi urusan mendigitalkan, mensmartkan urusan tadi ya, masalah penerangan dan CCTV mah hal yang mudah harusnya. Oke. Tadi Bapak selalu bilang soal potensi atau anak muda teh harus dikasih wadah nih, Pak. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak jadi terpilih jadi wali kota Bandung, Bapak bakal 3 program khusus deh Pak buat anak muda apa aja kalau boleh tahu. Anak muda ya. Pertama, anak muda yang pertama menurut saya anak muda itu harus diberi wadah ya. Wadahnya apa? Jadi gini, apa sih keinginan anak muda hari ini? Kita harus tahu dulu kan. Satu, anak muda hari ini pasti kan lapang pekerjaan. Ya. Nah, kalau lapang pekerjaan itu apa? Berarti pemerintah harus membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan ya. Nah, rumusnya ada 3 kalau menurut saya. Pertama, gimana caranya kita menarik banyak investasi ke Bandung. Banyak perusahaan buka di Bandung ya. Otomatis rekrut tenaga kerja kan. Gimana caranya? Permudah perizinan ya. Jangan ada pungli, pangkas, layer-layer birokrasi. Berikan insentif buat perusahaan agar mau datang ke sini gitu kan. Satu, dengan itu akan terbuka lapangan pekerjaan ya kan. Kedua apa? Ya untuk dibuka juga harus punya skill ya kan. Maka harus ada pusat pelatihan. Kita harus latih anak-anak muda kita agar punya skill dan berdaya saing tinggi. Skill bahasa, saya pengen nanti bikin kayak kampung-kampung, tahu kampung Inggris nggak di Palembang? Tahu kan? Harusnya nanti di Bandung teh aya. Jadi kita bikin ada satu kampung tematik, misalkan Taman Sari, kampung Inggris, dekat UPI, kampung Jepang, ada kampung Jerman, kampung naon, kampung coding, kampung YouTuber gitu kan. Kita bikin pusat-pusat pelatihan gratis yang berbasis komunitas di kampung-kampung gitu, supaya kita memberdayakan kampung juga kan. Nah, pelatihan gratis diberikan supaya skillnya meningkat kan. Jadi nanti kalau ada investasi masuk kerja ya kan. Nah terus entrepreneurial ya, menurut saya kan sekarang juga banyak anak muda yang pengen bisnis ya kan. Nah kita harus bangun pusat-pusat inkubator dan inkubatornya sistematik berdasarkan potensi kota Bandung. Potensi kota Bandung apa sih? Industri pariwisata, industri kreatif ya, kreatif ada kuliner, ada IT, fashion ya kan, musik lah apa. Kita bikin inkubator tematik. Jadi kayak kreatif hub yang sekarang kita harus bikin lebih banyak. Bikin 5, 6 ya 10 sesuai tematik nanti. Tapi tidak hanya ruang berbagi, bertemu, melting pot dan berkreasi, harus ada inkubator bisnisnya di sana. Supaya nanti ada mentorship, ada pendampingan. Tapi dan ini harus dilakukan oleh profesional. Artinya mentorship ini harus oleh pengusaha yang sukses gitu kan. Jadi kita rekrut mentor-mentor pengusaha yang sukses untuk meng-coaching anak muda gitu. Jadi kita harus fasilitasi dengan inkubator. Magang juga penting menurut saya, karena untuk bisa mendapatkan sekolah itu kan nggak cukup ya, bangku sekolah, tetap harus ada pengalaman lapangan. Maka program internship ini harus dibuat terstruktur. Gimana caranya anak muda Bandung punya kesempatan magang, minimal saya buat minimal magang di Pemkot lah gitu kan. Semua dinas wajib dan programnya harus baik gitu kan. Dan ada yang belum dijajaki sebenarnya oleh beberapa kepala daerah, potensi untuk penempatan kerja di luar negeri kan. Oh bisa itu Bang? Benar, karena saya mendengar Eropa, Jepang, itu mereka lagi krisis tenaga kerja. Kan mereka lagi sunset tuh banyak orang tuanya kan. Jadi mereka tuh kekurangan tenaga kerja untuk mengurus healthcare lah ya, mengurus home care gitu ya, mengurus lansia kurang. Terus pertanian kurang. Dan gaji di sana tuh kan UMR awalnya 28 juta. UMR nah. Tapi biaya hidupnya mahal Cina Pak? Ya pasti mahal, tapi kan kalau di saving banyak. Lamun hemat mah bisa nabung setengah atau 3/4 gitu. Jadi tetap aja balik ke Bandung menurut saya akan punya tabungan banyak. Nah itu menurut saya hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk anak. Itu baru satu nih lapangan pekerjaan. Tinggal nanti apa lagi nih? Saya justru pengen nanya ke anak muda. Hari anak muda teh naon sih isunya hari ini selain lapangan pekerjaan? Saya pengen tahu justru. Isunya hari ini kita tuh pengen kerjanya sesuai passion Pak, tapi kalau banyak ting pressure-nya suka kena mental health. Mental health. Lamun mental health. Kumaha eta Pak? Saya mau bikin program Kang Emil dulu. Kang Emil tuh dulu punya program namanya
mobil apa ya? Mobil kekasih keliling apa ya? Naon kok dia bilang? Ya, Konsultasi keliling kekasih. ya kasih. Mobil konsultasi kesehatan mental keliling. Tapi itu jujur gitu, Andi juga belum pernah ngelihat si mobil itu, Pak. Ya itu zaman dulu, zaman Kang Emil, ayeuna geus eueuh. Oh, enak so. Kan banyak program dulu nggak dilanjut. Oke. Banyak sekali kan program-program yang udah bagus nggak dirawat, Ya. yang setengah jalan nggak dilanjutin, yang udah ada hilang, itu banyak. Salah satunya mobil konseling keliling itu yang zaman waktu di wali kota. Nah saya mah nanti mungkin nggak perlu mobil, bisa jadi nanti macet kan, telekonsultasi. Telekonsultasi. Jadi menurut saya penting tuh ya. Teman ada- sleep call, jangan apa itu bisa, Pak? Bisa oke sih ya kalau itu dibutuhkan warga. Iya, kenapa tidak? bener. Kan dari pemimpin mah mendengarkan warga butuhnya apa, selama itu positif, baik gitu ya, bahwa misalkan hari ini isu anak muda mental health, ya layanan konseling penting menurut saya ya, layanan curhat, ngobrol, tentu profesional kan gitu kan. Ya kita buatlah layanan konselingnya kan gitu kan. Siap, Pak. Tadi kan Bapak ngenotis karya Pak RK nih, terus Bapak juga sebagai staf khusus Pak RK. Emang, nah, jadi penasaran gitu, kenapa Bapak bisa dekat sama Pak RK? Kumaha apa mimiti Ceritanya, Ya. ya, jadi gini ya. Saya ini dulunya, saya kan dulu dari ITB. ITB. Ya, lulus kuliah teh bisnis. Nih, Banyaknya di IT, ya bolak-balik Bandung Jakarta, software house di Bandung, kerjaan di Jakarta. 2012 saya resah lihat Jakarta riweuh lah nya zaman baheula. Aya pilkada tergerak, akhirnya saya bantu jadi relawan. relawan Kang Emi. Relawan Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Namanya Jakarta Kang Emi. Oh ya. 2012 Pak Jokowi kan Ya. maju pilkada DKI. Terkesan dengan apa yang dia buat di Solo, ya saya menawarkan diri relawan. Saya bikinin game kampanye politik pertama di Indonesia, namanya Game Selamatkan Jakarta. Game itu tau Angry Bird nggak? Angry Bird tahu. Game kayak Angry Bird tapi di Facebook udah baheula mah Android can loba, sosmed satu-satunya yang besar cuman Facebook. Jadi kita bikin platformnya di Facebook, main game. Pak Jokowi jadi Angry Bird-nya, ngelempar tomat ke tikus-tikus koruptor. Oh, itu 1 juta yang main. Wah, meledak lah. Beres, bantuin, balik lagi ke dunia bisnis. 2013 lihat Bandung riweuh. Wali kotanya kena KPK-nya waktu itu. Jalanan barolong. Jadi lamun saya pulang di Jakarta ya nya. Kan naik travel baheula mah can aya bus ya. Paling ngeunah naik travel. Naik travel, saya kan tidur capek. Ya. Saya kalau masuk Bandung tuh udah tahu langsung. Kalau begitu mobil mulai bergoyang. Ya. Gudug-gudug. Wah, ini saya Bandung ya. Bayangkan jalan Pasteur, jalan protokol besar lah ya. Baheula mah barolong. Aya pot ditaruh gitu ya. Saking parahnya jalan bolong di Bandung hari itu. Sampai ada dulu viral orang meninggal gara-gara jalan bolong. Ya banyak lah masalahnya banyak. Baksil mau dijadiin hotel, rumit banyak lah. Ini tergerak bantuin Kang Emil. Makanya Jakarta saya bantu, Bandung enggak kan? Menawarkan diri juga. Menawarkan diri juga. Kang Emil kan senior kan di ITB kan. Saya punya pengalaman bantu Pak Jokowi Jakarta gini. Saya mau bantu Akang, saya suka dengan karya, gagasan. Dan Bandung memang hari ini butuh pemimpin yang tidak bisnis as usual gitu ya. Yang benar-benar bisa punya terobosan dan inovasi lah. Ya udah saya bantuin. Awalnya sosmed, kampanye kreatif, anak muda. Akhirnya ya saya megang kampanye anak mudanya lah gitu kan. Singkat cerita menang dari 6% ke 45%. Nah lalu beres menang teh ditanya gitu, ini kamu tanggung jawab gitu kan, harus nyunturkan ke politik. Ayo bantuan di birokrasi gitu kan. Karena ini kan dunia belantara bagi beliau kan. Ya udah siap. Kalau panggilan negara ya saya siap lah gitu kan. Akhirnya saya banting setir. Dari entrepreneur jadi governmentpreneur gitu kan. Menarik berarti Pak, dari relawan teh bisa jadi kebermanfaat nih Pak. Kalau misalnya ini Pak, anak muda nih Pak pengen berkarya juga tapi ngelihat pemerintahan teh doa ribet, kasarnya Pak mau buat KTP juga dialung-alungkeun. Nah, pengen gak ribet itu teh kumaha tuh Pak? Bisa tuh Pak kira-kira nanti kalau misalnya Bapak terpilih kita teh pengen ikut berkontribusi juga nih buat kota Bandung yang dicintai teh Pak. Nih,
dua hal yang berbeda ya. Ada berkontribusi, ada soal membereskan ribetnya birokrasi ya. Iya. Oke. Kalau membereskan ribetnya birokrasi, Kang, simpelnya gini, apapun ya, saya percaya gini, semua masalah yang ada di kita, di kota Bandung, di pemerintahan Bandung, itu nggak ada yang baru. Masalah itu dialami oleh seluruh penduduk di bumi ini juga ya. Dan saya yakin ada yang berhasil. Nothing new under the sun ya. Jadi cara kita dalam menyelesaikan masalah, jangan reinventing the wheel. Lihat dulu, ada nggak yang berhasil menyelesaikan masalah ini. Nah, saya lihat ada di dunia ini. Saya contoh pernah ke Estonia, pernah ke Inggris ya. Estonia aja kita ambil contoh. Estonia itu negara the most advanced digital country lah in the world ya. Dia pecahan Soviet. Obama sampai datang 2 kali ke negara itu untuk belajar e-government. Apa yang spesial dari Estonia? Estonia itu lebih gampang kita ngitung layanan publik yang harus datang ke kantor dibanding yang bisa dikerjakan secara digital. Dari ribuan layanan, hanya 3 layanan yang warga harus ke kantor. Satu, ambil KTP karena ada scan biometrik. Kedua, kawin cerai. Ketiga, jual beli properti kan. Jadi hanya 3 ini. Selebihnya digital, online, dan fast and reliable. Bahkan proaktif. Bikin bayar pajak cuma 3 menit. 3 menit. Bikin PT cuma 3 jam. Bayangkan, bikin PT 3 jam. Tadi bikin KTP gitu nya, bikin NIK. Tuh kudu ngurus RT RW berjenjang gitu ya. Cukup misalkan akta kelahiran lah ya. Mereka tuh setiap ada orang hamil ke rumah sakit, bayi lahir, dicatat di sistem, Fulan bin Fulan anaknya siapa, jebret langsung keluar akta kelahirannya, nomor BPJS-nya, akun email pemerintahnya. Kalau dia anak ketiga dapat bansos, keluar data ID bansosnya kan gitu kan. Jadi semua itu otomatis di-generate tanpa harus citizen minta gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah terintegrasi semua. Kalau mau akses layanan tuh kudu kayak kita ke semua ke satu-satu website-nya puluhan ratusan website. Cukup ke satu portal, satu mobile apps, mereka bisa mengakses semua layanan apapun yang dibutuhkan. Dan kalau sudah nginput data sekali ke satu instansi yang lain butuh data yang sama nggak boleh tuh minta ke saya. Haram hukumnya di Estonia minta data yang sama 2 kali ke warga. Jadi kalau instansi A, Kementerian Kesehatan udah minta data blood type ke saya, ada Kementerian B butuh data blood type, dia harus sinkronisasi datanya dengan sistem Kementerian Kesehatan otomatis. Jadi ke saya mah cukup minta data-data baru aja yang belum ada gitu. Jadi mulai istilah fotokopi berkas berkali-kali itu mulai cari Gitu. Nah gitu Ang. Jadi bagaimana cara membuat digitalisasi, kita transformasi, pangkas birokrasinya, terapkan digitalisasi yang benar gitu kan. Seperti Estonia benchmarknya itu. Nah kalau anak muda ingin berperan gimana? Ya ingin berperan banyak. Saran saya ya lakukan apa yang bisa dilakukan yang di kesempatan yang ada. Kalau berperan di pemerintahan dan politik, ya inilah saatnya. Hari ini kita Bandung ada di persimpangan jalan, ya. 2024 akan ada pemilihan pemimpin dan ini sangat krusial kan. Karena apa? Beda pemimpin ya beda hasil. Iya, benar. Saya nanya, 2013 sampai 2018 karya Kang Emil non 2013 2014 teh kebetulan saya lagi SMP, jadi nggak tahu apa-apa. 2013 2018 itu 2018 apa SMP? 2018 keluar SMA. Nah, keluar SMA. Tahu meren banyak. Tahu. Ada apa Jo? Coba. Zaman Kang Emil di Bandung pernah aya naon wae? Taman, oke. Terus festival 20-an lah nya, taman ada 20-an lebih kan. Terus festival terus. Taman, festival, abis itu teh wifi kan. Wifi terus. Tapi ya teh jalan enak. Enak bandros. Bandros, Creative Hub. Ya kan, trotoar diperlebar kayak Jalan Riau ya kan. Terus apa lagi? Ya banyak kan. Flyover ya dan lain-lainnya. Saya sekarang tanya, 2018 sampai 2023 sebutkan program yang didanai APBD, public infrastruktur baru yang didanai APBD Kota Bandung. Karena
karena saya pribadi teh nggak tahu nih gimana apa si anggaran dan lain-lain teh gitu kan. Atau jangan anggaran. 5 tahun terakhir pembangunan infrastruktur publik baru di Bandung apa? Program apa yang kamu tahu selama 5 tahun terakhir yang dirilis diluncurkan oleh pemerintah kota? Apa ya? Mungkin ada tapi Ya, sosialisasinya nggak tahu itu. Oke. Jadi saya jawabnya nggak tahu. Nggak tahu, ya Nggak tahu. kan? Yang taunya Kang Pisman aja yang banyak Kang digembar-gemborkan. Pisman. Kang Pisman tujuannya apa? Beberes Bandung dengan memilah sampah. Mengurangi sampah ya. Mengurangi sampah. Jumlah sampah naik atau turun? Nggak tahu secara data naik. Naik hari ini. Makanya darurat sampah Bandung, ya Oke. kan? Kang, saya pernah lari dari Jalan Simpang Dago ke Pariran Half Marathon sampai ke Masjid Al Jabar, 21 kilo, 24 kilo, bayangkan. Sepanjang jalan saya ningali, pengen tahu ada pembangunan baru apa di Bandung. Saya nyari ya Jalan Dago. Enak banyak. Lebaran Jalan Dago ya zaman Kang Emil. Malah enak kotornya karena di udara dia rusak, banyak yang rusak, nggak dirawat. Taman kiri kanan dibangun zaman Kang Emil, Cikapayang, Taman Film ya kan. Terus sampai ke Jalan Merdeka, Gedung Gelanggang Remaja zaman Kang Emil. Belok kiri ada Trotoar Riau dibangun zaman Kang Emil ya. Ada kiri kanan taman zaman Kang Emil. Untuk Laswi Kreativa zaman Kang Emil. Belok kiri Jalan Jakarta Gedung Koni dibangun zaman Kang Emil. Flyover Antapani zaman Kang Emil. Terus sampai ke Masjid Al Jabar dibangun di era Kang Emil. Oke. Jadi saya tidak menemukan satu pembangunan infrastruktur publik baru di zaman Kang Emil. Padahal di zaman setelah Kang Emil. Padahal Kang APBD kota kita ya, waktu saya bantu Kang Emil itu 4 triliun masuk 2013. 2018 naik 7,3 triliun. 5 tahun berselang turun ke 7,2. Kan aneh. Kita mau naikin 3 triliun, ini turun. Kang Covid. Oke, kita lihat Surabaya. Surabaya dari sekitar 8 triliunan naik ke 11 triliun. Surabaya growing 2-3 triliun, Medan growing 1,5-2 triliun. Kenapa Bandung malah turun APBD? Enggak segini. Secara besaran APBD, kalau di total kan 7 triliunan. Lebih gede dibanding Bandung zaman Kang Emil. Karena dulu kita 4 triliun mulai kan. Jadi secara kumulatif lebih besar anggaran 5 tahun terakhir dibanding anggaran 5-10 tahun terakhir. Tapi kenapa output deliverable pembangunan lebih sedikit? Oke. Tapi menarik Pak. Beda pemimpinnya. Ya, PNS-nya sama, uang lebih banyak. Pemimpinnya beda, bisa beda output. Nah itulah makanya tadi saya menjawab yang tadi. Pentingnya masyarakat untuk berperan di bulan November ini. Kita harus memastikan warga Bandung mendapatkan pemimpin yang benar. Oke Pak. Tadi kan banyaknya uang anu Abican pernah ningali gitu Pak ya. Tapi ngelihat si infrastruktur sekarang gitu, taman-taman punten nih Pak, taman-taman tadi diurus. Terus banyak banget lah anu nggak diurus teh. Nah, nanti kalau Bapak terpilih emang mau Pak ngurus itu Pak? Harus atuh ya. Kalau saya terpilih, saya pasti yang pertama kita harus melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan pendahulu kita yang baik. Gitu. Surabaya, saya kalau ada rezeki jalan-jalan sekeliling Indonesia-nya ke kota-kota, Surabaya itu salah satu kota yang menurut saya lebih tertata di antara kota-kota di Indonesia. Apa parameternya? Satu, trotoarnya bagus buat pejalan kaki, ruang hijau banyak, diepel trotoarnya, taman-taman banyak hijau. Yang saya paling cemburu ke Surabaya adalah sungainya bersih. Gaya sampah, rumah-rumah menghadap ke sungai, bukan membelakangi sungai gitu ya. Jadi riverfront city istilahnya. Jadi sungai jadi pusat peradaban, bukan pembuangan. Jika orang mainnya pemicinan sampahnya, yang limbah cair ya. Saya jelas terhadap Surabaya. Tapi Surabaya itu bisa seperti itu bukan gara-gara satu pemimpin. Bukan gara-gara Bu Risma pun, tapi gara-gara 30 tahun pembangunan yang kontinu. Pak Eri 5 tahun, Bu Risma 10 tahun, Bambang Deha mentornya Bu Risma 10 tahun. Jadi Eri anak buahnya Bu Risma anak buahnya Pak Bambang Deha sebelumnya wakil wali kota. 30 tahun continuity pembangunan itu yang menghasilkan kota yang rapi, tertata. Nah, jadi saya pun harapan saya ke depan Bandung mendapatkan pemimpin yang benar,
dan continue pembangunannya gitu ya. Dan kita harus melanjutkan dan kita harus menganggarkan. Saya cek anggaran APBD 2022 kan. Belanja infrastruktur PUPR dari 7,2 triliun belanja APBD ya. Kalau belanja APBN murninya itu perubahannya 7,6 triliun ya. Cuma 600 miliar, bayangkan 9%. Kita bandingkan dengan Surabaya 1,8 triliun. Ini 600 miliar, Surabaya 3 kali lipat 1,8 triliun. Medan 2,4 triliun ya, 4 kali lipat. Jadi dari sisi political will anggaran aja memang kurang untuk pembangunan. Habis untuk hal-hal yang nggak jelas. Habis untuk overhead. Ibarat Pak Jokowi sering marah-marahnya. Rumah enta stunting 10 miliar, 2 miliarnya buat telur, 4 miliar perjalanan dinas, 4 miliar belanja di rapat di hotel. Nah, hal-hal kayak gitu banyak, Kang. Di berbagai kegiatan di pemerintahan yang harus kita bereskan gitu. Siap, Kang. Berarti nanti kalau Akang terpilih mah wifi aya deui meureunnya Iya dong. taman enakeun benernya. Hak asasi itu wifi. Hak asasi, siap. Tapi Pak, digitalisasi oke nih Pak, untuk kalangan Gen Z oke banget nih Pak. Ya. Tapi kadang ibu aku pribadinya suka, ya kumaha sih daftarnya kumaha sih? Karena kan pemerintah juga selalu banyak website atau apa-apa kadang sok error oge nih Pak. Nah Bapak bisa menjamin tuh si nanti apps atau yang Bapak buatnya bakal enakeun dan mudah untuk dijalankan Pak? Ya. Kenapa web pemerintahan banyak yang tidak reliable? Karena tidak dikerjakan oleh ahlinya. Karena sistemnya vendor nanti biasanya daya vendor menang tender di subkon. Si subkonnya nggak subkon deui gitu ya. Saya pernah pengalaman tahu ada sebuah proyek pemerintahan. Levelnya tuh sampai ke 5 nu ngerjakeun teh budak mahasiswa. Itu problem. Problem mendasar kenapa kan Bu Menkeu pernah komplain tuh. Kita banyak aplikasi 27.000. Bagi saya itu 27.000 itu angka di atas kertas. Mungkin itu 27.000 proyek ya, tapi belum tentu aplikasinya ada dan berjalan. Ya. Jadi kita banyak problem di pemerintahan dalam transformasi digital adalah kalau mindset pengembangan sistem project based, driven by vendor, pengerjaannya waterfall, istilahnya waterfall tidak agile, tahu nggak istilah agile? Belum tahu ya. Jadi gini, dalam sistem informasinya ada 2 mazhab. Mazhab yang waterfall. Waterfall kan jika air terjun. Jadi amun air terjun cuma satu arah, tuh bisa balik deh kan. Perencanaan di awal sabulan merencanakan, genep bulan ngerjakeun atau udah genep bulan ngerjakeun. 1 bulan implementasi. Lamun pas dijalankan tidak sesuai kebutuhan, geus bisa balik deh. Itu namanya waterfall, satu arah. Nah, ada satu agile. Lamun agile mah sifatnya iteratif. Antara perencanaan, pengembangan, testing itu dibuat berkala. 2 mingguan, istilahnya tes sprint atau 1 bulanan. Jadi kalau kita punya durasi proyek 8 bulan, berarti ada 8 kali 2 16 sprint. Perencanaan, build, testing, nggak sesuai dari user, perbaiki lagi, testing, perbaiki lagi, jadi iteratif. Itu yang benar. Lah ya, nah, jadi harus iteratif lah istilahnya, tidak waterfall. Nah, kebanyakan kita masih vendor dan waterfall, artinya saya belajar di negara-negara yang maju, di mana-mana yang berhasil itu kalau pemerintahnya punya digital capability, punya in-house developer, punya talent digitalnya, gaduh programmer, gaduh analisisna, project manager, data scientist, itu pemerintah harus punya, ya, supaya pemerintah tahu bisa merumuskan apa yang harus dikembangkan, ya. Masalah development nanti dikerjain sendiri atau dikerjain oleh vendor itu bebas, tapi dari sisi planning dari dalam tuh harus tahu merencanakan sebuah aplikasi teh tahu buat apa, goalsnya apa, objektifnya apa, harus tahu. Jangan driven by vendor yang dari vendor ngerjakan kebutuhannya, ngagawekeun, basnis dirilis, dan dipakai karena tidak sesuai kebutuhan. Benar. Kan? Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kalau kita memperbaiki sistem pengembangannya ya, ada in-house talentnya profesional, digaji sesuai market price ya. Saya yakin masalah-masalah tadi itu akan selesai.
Oke, oke, siap, Pak. Pak, di Bandung sekarang teh lagi rame banget sarapan culture nih, Pak. Naon eta teh? Sarapan culture teh jadi pagi-pagi teh orang Bandung teh seneng sarapan di luar. Banyak banget, ada di Ciliwung, ada di Saparua, ada juga di Dago juga ada. Nah, sarapan culture teh jadi tempat sarapan murah tapi estetik lah, Pak. Oh ya, Instagramable gimana eta banget. contohnya naon? Contohnya ada Kopi Moyan, Warungona, banyak Pak pokoknya mah Pak. Nah, rekomendasi sarapan culture di Bapak kudu update atau pas sebagai calon wali kota Bandung. Kalau saya sering sarapan culture-nya ngabubur. Ngabubur. Di mana Pak? Kadang bubur bawah pohon rindang DPR apa? Ya, Jalan DPR Katamso. Katamso. Itu ngantrinya luar biasanya. Ya. Wah, itu lezat. Kadang di Bike Story. Bike Story. Di jalan naon teh? Rangga Malela. Iya, Rangga Malela. Satu atau lagi. Mang Oyo. Mang Oyo bubur. Mang Oyo. Atau iya, kupat tahu gempol. Gempol culture. Iya, gitu. Siap, Tapi ada siap, yang Pak. hidden gem ya, murah. Di mana tuh Pak? Enak. Ada namanya nasi kuning Makassarnya di Jalan Dago. Nah, nasi kuning namanya kode orang. Ada nasi kuning. Si dia ciri khasnya itu dikasih ikan tongkol teh namanya, tapi lain ikan apa namanya? Ikan kecil-kecil gitu. Ya, sejenis ikan tongkol sebutnya. Itulah pokoknya. Ya, eta. Depan seberang Bapeda. Orasawa. Orasawa. Nah, cari Orasawa, nasi kuning Orasawa, murah meriah enak. Siap. Khas Makassar. Khas Makassar. Iya. Tapi Bapak orang Bandung kan? Ya. Bisa orang Makassar gitu. Ayo. Oke, siap. Tapi Pak. saya suka si sambalnya enak. Ya. Siap, Nasi kuning. Pak, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman followers. Pak, dari arsip Ija, Pak. Om Juanda, adakah rencana buat tempat gigs musik yang proper buat Gen Z? Tempat gigs musik proper buat Gen Z ya gini ya. Memang menurut saya ke depan tadi dalam rangka memfasilitasi passion dari anak muda. Jadi saya tuh punya mimpi gini ya. Saya punya mimpi Bandung itu harus dikembalikan jati dirinya menjadi pusat kreativitas di Indonesia, pusat inovasi dan kreativitas. Kenapa? Karena sejatinya banyak sekali trendsetter yang di-set oleh Bandung kan dulu kan. Radio pertama di Bandung, band pertama di Bandung, ya kan? BTS pertama di Bandung, internet pertama di Bandung, distro pertama di Bandung. Ya, benar. Indie label pertama di Bandung. Ya, Bandung itu kota pionir. Ya. Cuman akhir-akhir ini saya rada kurang mendengar gitu ya hal-hal yang di trendsetter mulai dari Bandung itu mulai menurun. Nah, saya ingin mengembalikan itu. Saya ingin Bandung menjadi hub industri kreatif dan teknologi. Kumaha carana? Nah, ini kan ngomongin musiknya. Ya. Musik kan satu dari 17 subsektor industri kreatif. Industri Ya. kreatif. Jadi ke depan, Kang, saya ingin membuat kayak Creative Hub, Bandung Creative Hub di beberapa titik. Mungkin nggak sebesar itu, mungkin bisa lebih kecil, tapi lebih masif dan lebih disebar di beberapa titik. Kita buat tema-temanya, ya kan? Tema-temanya. Ada tema industri musik, berarti dengan performance lah naon. Ada nanti games, animasi dan lain-lain. Nanti di sana tempat itu harus menjadi kayak semacam common room, ruang bersama. Ruang untuk bertemu, untuk nge-jam, untuk showing lah, karya-karya kan gitu kan. Itu. Yang kedua kita harus bikin festival-festival. Ya, benar. Kita harus perbanyak festival musik, festival. Ini untuk tadi menumbuhkan tadi, kita bikin creative hub yang banyak. Kita hanya di Laswi, kudu di Ujung Berung, misalkan. Ujung Berung kan rebel dah, Ujung Berung rebel kan kenal musik nah. Berarti di sana mungkin temanya musik. Kayak di utara, kayak di selatan, timur, barat kita sebar. Dan nanti ada tematiknya sesuai klaster industri kreatifnya. Nanti di situ ruang pertemuan, coworking, buat pentas pasti ada gitu, studio dan lain-lain untuk berkarya harus ada kan gitu kan. Nah kita lengkapi nanti harus ada festival. Ini manfaatnya dua. Satu, menjadi panggung karya buat para kreator. Ya. Yang kedua juga menghidupkan kota. Sebagai wisata butuh banyak festival, ya kan? Nah nanti pemenang festivalnya misalkan kita kirim ke kiblatnya industri itu. Lamun industri musik kita kirim ke Austin misalkan, ya. Kita kirim kemana lahnya yang terkenal di situ kiblatnya industri musik gitu ya, supaya mereka belajar gitu ya. Jadi itu akan menumbuhkan menurut saya nanti ekosistem industri kreatif.
Nah khusus musik juga menurut saya memang hari ini kita tuh kekurangan ruang ya, kayak konser gitu ya. Iya. Memang kita harus pikirin gimana caranya. Saya mendengar curhatan dari para IO musik ya, bikin musik di Bandung tehnya biayanya lebih tinggi, daya belinya lebih rendah dibanding Jakarta. Jadi mereka lebih senang bikin musik di Jakarta. Karena Jakarta mah jelas perizinannya jelas, bayarannya jelas, tempatnya jelas. Di Bandung mah hese cenah. Perizinan hese, mayarnya kadang tidak jelas karena tidak aturannya nggak jelas gitu kan. Daya belinya rendah. Nah ini harus kita perbaiki ya. Kita harus membuat ruang-ruang tempat bermain musik gitu ya, yang proper gitu, yang itu bisa menghidupkan kembali scene industri musik Kota Bandung. Kalau perlu ya taman-taman ya dibuat kayak taman musik kan, ada amfi teaternya. Dan menurut saya kita harus kerjasama dengan yang punya hotel, yang punya restoran, gimana caranya itu ada kolaborasi lah dengan para komunitas komunitas musik Bandung, juga gitu. Benar-benar Pak. Ya. Ngopi dulu Pak. Ayo. Ini Pak ada lagi Pak. Dari kuah bakso lada. Nah, tolong jalan bolong dan yang nggak rata benerin ya, rada ripuh buat yang lagi hamil mah cenah. Nah, ya benar-benar. Tapi kita tadi mau nanya kuliner jeung iya. Jalan bolong Pak, kumaha Pak rek di gini ya, jalan bolong apa penyebab? Jadi gini. Saya nggak tahu masih ada atau enggak, tapi Bandung itu program Kang Emil dulu unit reaksi cepat jalan bolong itu harus ada tetap. Jadi gimana caranya kita merespon secara cepat jalan-jalan yang bolong ya. Nah yang sifatnya insidental ya. Tapi overall menurut saya kita harus meningkatkan memang kualitas jalan kita supaya ulah tiap tahun ditambah tadi gitu ya. Ya itu memang perlu diriset teknologinya, dan yang pasti adalah kita harus pastikan tidak ada korupsi kan. Karena banyak kejadian jalan yang bolong teangges-angges ya karena korup sistemnya gitu ya. Dari anggaran sakieu bocor tinggal sakieu kan gitu kan. Akhirnya ketebalannya dikurangin, grade quality materialnya dikurangin. Ya akhirnya setahun bolong deh, ditambal deh, ame proyeknya ya deh. Nah, itu juga harus kita perbaiki. Nah, terus gini kan, banyak kualitas jalan kita buruk karena manajemen proyek yang buruk. Banyak proyek pemerintahan itu baru mulai kuartal ketiga, bahkan kuartal keempat. Coba lihat, banyak proyek-proyek itu baru bekerja akhir tahun. Iya benar. Dan akhirnya lewat tahun gitu ya, biasanya kadang terima dulu, di maintenance itu baru diterusin gitu ya. Itu yang menyebabkan dirusuh itu kualitasnya buruk. Nah, memang problemnya itu adalah administrasi yang pelik di pemerintahan. Tapi saya sudah punya solusinya. Jadi ini mungkin perlu pengetahuan birokrasi ya. Iya Pak. Jadi problem kenapa proyeknya dimulai Q3 dan Q4 biasanya dimulai dari karena tendernya telat. Ya. Kenapa tendernya telat? Karena perencanaannya tidak baik. Jadi di awal baheula merencanakan ngasal ngisi komponen, ngisi rekeningnya. Sehingga di tahun ketika APB diketok harus ada pergeseran dulu, perubahan dulu perencanaan lah, gampang nama. Nah yang kayak gini-gini bisa sebenarnya diatasi dengan gimana sih perencanaannya yang baik satu. Kedua, tendernya itu harus dimulai sebelum tahun berjalan. Ada yang namanya tender pra-DPA. Nah ini agak teknisnya, tapi buat yang mau anak-anak yang mau bergaul di pemerintahan nanti gitu ya harus ngerti gitu ya bahwa ada yang namanya tender pra-DPA, yaitu tender dilakukan bahkan sebelum APBD diketok. Begitu KUA disahkan, proses tender itu bisa dimulai sejak tahun sebelumnya. Jadi kalau Desember itu udah bisa, Januari sebenarnya bisa, Januari langsung jalan proyek itu bisa. Dan kita udah membuktikan di beberapa proyek di Pemkot. Jadi dengan mekanisme caranya adalah tender pra-DPA. Untuk bisa melakukan tender pra-DPA, perencanaannya harus baik. Untuk perencanaannya harus baik, harus pakai sistem yang benar. Gitu. Oke. Terakhir nih Pak, dari Gun Sirekan, macet Kota Bandung di hari weekend, gimana solusinya biar nggak istighbar tiap Sabtu Minggu, Kang? Ya, benar ya. Jadi solusi macet Kota Bandung, saya sudah ada videonya, silahkan tonton di Instagram. Basically ada 3 tahap ya.
Ada jangka pendek, menengah panjang. Jangka pendek sifatnya penertiban yang liar-liar kayak gitu kan, rekayasa lalu lintas. Jangka menengahnya itu ada pembangunan public transport, ya kan. Jangka panjangnya penataan kota dan LRT base, ya, rail based transportation system. Nah khusus weekend, menurut saya penting kita membuat, ketika kita udah membuat public transport yang baik, kita harus membuat yang namanya tempat-tempat parkir di pintu tol. Park and ride istilahnya. Jadi saya membayangkan kalau nanti wisatawan datang ke Bandung, Ya. dia teh cukup bawa mobil ke tol, nanti keluar tol teh parkir teh di Pasteur teh. Dari Pasteur kayak naik bandros lah atau bus wisata, dia keliling-keliling ke pusat destinasi wisata ataupun ke hotel-hotel gitu. Nah, jadi si bandros teh ini harusnya selain buat wisata, harusnya didesain untuk mengurangi kemacetan di weekend dengan cara tadi penempatan-penempatan yang terintegrasi dengan jalur wisatawan. Taruhlah nanti ada titik haltenya teh di stasiun, di pintu tolnya dibuat park and ride. Nah menurut saya itu yang harus dilakukan. Ya jadi gimana caranya kita menstimulasi agar orang itu mau naik public transport. Supaya mau apa? Public transportnya ada dulu, harus banyak. Headway-nya harus cepet. Jangan kayak sekarang, TMB. Kalau kita mau pakai TMB kan katanya kebutuhan Bandung 400-an. Hari ini kan cuma 30-an. Kita masih mengejar jumlah yang harus kita kejar ya. Jadi ya itu kurang lebih solusinya. Public transport dibanyakin dan juga ada park and ride-nya. Parkir juga nanti harus dibuat lebih tinggi supaya orang lebih mau masuk ke public transport kan. Gitu. Oke. Pak, ini ada yang nanya nih di Instagram dari AM Foto. Kang, gimana cara mengatasi masyarakat yang kecanduan judi online, cenah? Ada juga masyarakat yang judi ayam di dalam gang yang menjadi contoh buruk untuk anak-anak. Nah, kumaha Pak judi online teh, Pak? Iya, Pak. Aduh. Judi online memangnya. Menurut di pemerintah pusat mah tinggal potong bandwidth, potong domain dan potong transfer payment. Tapi itu kan bukan kewenangan wali kota ya. Kalau wali kota kumaha ta, Pak? Kalau bukan kewenangan wali kota, maka yang bisa dilakukan oleh wali kota adalah konseling. Jadi gimana caranya? Kan judi itu ilegal. Iya, Pak. Apalagi kalau judi sambung ayam mah ya kita bikin sistem pelaporan, ada pelaporan tindak cepat, gerebek lah gitu kan, supaya berhenti. Dan kita perlu ada konseling karena ini orang sakit ya, kecanduannya kan. Jadi menurut saya harus ada konseling khusus, terapi gitu. Seueur tapi Pak, enak Pak, judi online Pak. Kumaha carana kebutuhan dopamin dia dialihkan ke selain judi online gitu. Karena itu kan menurut saya adrenalinnya dan dopamin kan, candu gitu ya. Jadi kumaha carana canduna ulah kanu candu nu eta gitu. Kita harus cari candu yang lainnya gitu ya. Candu yang produktif aja tuh ini dasar banyak KBG yang namanya berlebihan gak baik ya. Benar Pak. Ya kalau menurut saya satu sistem ada pengaduan. Jadi yang harus kita antisipasi adalah kalau sampai orang judi online dia mulai mengganggu kesakitan ya. Rumah tangga, RT, barang dijual, segala digadekeun Pak. Itu harus jangan sampai terjadi. Jadi harus ada layanan khusus, unit khusus ya, untuk melakukan terapi dan pencegahan itu. Ya. Oke. Nah, dan selebihnya mah terapi buat dia lah. Terapi dan pelatihan lah nanti supaya dia punya skill, ada kerjaan yang lain dan lain-lain. SDM-nya lebih diperbaiki lagi berarti apa ya? Iya. Pak, ada yang nanya lagi nih Pak. Bus Tapta 1 dalam program pengembangan WUB khususnya di kalangan pemuda gimana Pak? Wirausaha baru. Iya, wirausaha baru. Tadi udah saya sampaikan ya. Kunci pengembangan wirausaha menurut saya yang pertama kita harus membuat inkubator bisnis. Nanti di dalam inkubator bisnis itu kita akan bekali kan dengan share office. Jadi gini, menarik di Fukuoka tuh ya ada namanya Fukuoka Startup City di Jepang. Si wali kotanya punya program keren untuk meningkatkan jumlah startup. Dia ngasih kantor gratis dan tempat tinggal gratis. Wah, menarik ya Pak. Jadi ada office coworking gratis. Dan kantor pemerintahnya banyak ya nu idol. Dan kalau saya berhasil digitalisasi semua layanan, nah bakal kosong eta kantor kecamatan kelurahan. Itu bisa dipakai ya buat sharing office ya kan. Nah, tinggal penginapannya apakah apartemennya, misalkan apartemen Jardin dan dipakai untuk Parugu. Ini pakai baru startup-nya buat tinggal di mana. Itu apartemen startup gitu. Kalian apa asal kieu?
Pak, terakhir nih Pak. Ketika nanti Bapak menjabat, Bapak ngomong ke diri Bapak sendiri 2 tahun setelah Bapak menjabat. Bapak Saya? ngomong ke diri sendiri. Bangga Pak? Ke diri Bapak sendiri, refleksi gitu Pak. Refleksinya. Naon ya ngomongnya? Stay humble, stay what you are. Jadi jangan berubah karena jabatan, jangan berubah karena kekuasaan. Fokus kepada misi kamu, berbuat baik kepada orang banyak, dan berupaya menjadi orang yang husnul khotimah. Siap, amin Pak.